Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina binti Nurhaliza akan menjelaskan hasil resum PBAK saya hari pertama dan hari kedua. Materi resum yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, wawasan bidang akademik, yang kedua, wawasan bidang kemahasiswaan, yang ketiga, lingkup kerja DEMA dan SEMA, yang ketiga, unit kegiatan mahasiswa atau UKM, yang kelima, moderasi beragama dalam bingkai NKRI, yang keenam, kebangkitan Indonesia menuju Indonesia tangguh. Materi pertama pada hari pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah, Magister Agama, tentang wawasan bidang akademik. Di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, akhlak yang harus dimiliki siswa, di antaranya melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, baik itu untuk bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lainnya. Kita ada rumah tahfidz, Al-Quran, dan RTP. Kita mewadahi mahasiswa bisa mengembangkan bakat dan minat Anda khususnya pada tahfidzil Quran. Bahkan, hingga sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim adalah hafizah. Mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Kita punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik kita semua menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul dan moderat, toleran, dan menjunjung tinggi prinsip serta nilai-nilai keagamaan. Memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, cinta keagamaan yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi di tengah-tengah di antara pergulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan di ideologi liberalisme di kiri. Sangat mengapresiasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh mahasiswa. Tema dari PBAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ini semua dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berada di bawah Kementerian Agama yang harus menjadi corong bagi pengembangan Islam moderat. Persoalan akademik atau bidang akademik mulai pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Kemudian kurang lebih ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat baik itu PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan di lembaga profesi, lalu ada ujian komprehensif. Ada ujian skripsi yudisium hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan akademik yang akan dijalani selama perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hingga nanti menyandang gelar sarjana. Materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, Magister Agama, tentang wawasan bidang kemahasiswaan. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya dari tingkat sekolah menengah atas menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir ilmiah. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim merupakan kampus yang unik dan berbeda. Dan dalam naungan Kementerian Keagamaan Republik Indonesia,
Visi misi kami dipengaruhi oleh semangat perjuangan Rasulullah SAW. Dengan begitu, sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus memiliki akhlak yang baik sehingga dapat dibedakan dari perguruan tinggi lainnya. Menjadi mahasiswa itu harus kreatif. Untuk tampil di muka umum, UIN Maulana Malik Ibrahim memfasilitasi minat, bakat, dan kemampuan mahasiswanya, baik akademik maupun non-akademik. Contohnya ada simfoni, taekwondo, seni religius, pramuka, dan masih banyak lagi. DEMA, SEMA merupakan penyelenggara kegiatan-kegiatan di dalam kampus. Jadi, jangan menjadi mahasiswa yang pasif. Ikutlah organisasi intrakampus dan kegiatan UKM kampus. Hal ini dapat menjadi salah satu syarat kelulusan. Mahasiswa harus memiliki semangat untuk lulus tepat waktu. Bahkan kalau bisa dengan program percepatan semester. Kenali diri, jadilah mahasiswa yang berakhlakul karimah dan berwawasan luas. PBAK hari kedua, materi pertama, yaitu perkenalan DEMA dan SEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan maupun di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Turunan lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas SEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Semnat Mahasiswa atau SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan keinginan-keinginan kita di DEMA, agar semua yang dimaksud sebagai upaya pengembangan hak ataupun soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Ada 6 kementerian, yaitu 1. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Universitas UIN Malang sendiri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang sehingga tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga kuat secara eksternal. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan hukum, politik, dan sosial. Yang keempat, Kementerian Agama merupakan bentuk upaya kolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh mahasiswanya. Keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi bertugas mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Selanjutnya, Senat Mahasiswa. SEMA atau Senat Mahasiswa adalah organisasi di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain advokasi, orang yang bertugas menyampaikan permasalahan ketika kuliah seperti UKT kepada pihak-pihak terkait.
Fungsi selanjutnya antara lain legislasi, pengawas, dan penganggaran. Tugas-tugas SEMA meliputi pengawasan terhadap DEMA, memberi persetujuan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa, memberi pengesahan kepada setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesai suatu acara, yang terakhir memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang. Wewenang Senat membentuk undang-undang yang dibahas Presiden, mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, mengawasi hasil sidang DEMA U, mengawasi pelaksanaan kerja DEMA U, turut andil dalam mengkaji permasalahan, menerima dan membahas usulan, dan memberi peringatan kepada DEMA U. Materi yang kedua yaitu UKM. UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. UKM yang pertama yaitu UKM Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wiracakti Yuda Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Menwa berdiri asas dan dasar pendirian Menwa yaitu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu Menwa? Yang pertama, sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat selama dilatih di Kodam Siliwangi. Yang kedua, Widya Catrena Dharma Sida adalah semboyan Serimen Mahasiswa Indonesia, memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Yang ketiga, Panca Dharma Satya merupakan panji resimen mahasiswa. Yang keempat, warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. UKM yang kedua yaitu UKM Pramuka. Program kerjanya Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, Musyawarah Pandega. UKM KSR PMI. Program kerja rapat bulanan, kartu kendali pengukuhan AK, Mustata, XX1X, Disnatalis. UKM Paduan Suara Mahasiswa, Gema Gita Buana. Paduan Suara Mahasiswa, Gema Gita Buana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. PSM GGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di Malang pada tahun 2015 dengan kurang lebih 6 tahun umurnya. Umur yang kurang cukup muda sebagai kelompok paduan suara, PSM GGB dengan berbagai kegiatan berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara untuk kepiawaian berorganisasi. Yang kelima, UKM Seni Religius. UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinator yang bergerak dalam bidang seni Islam. Tujuan UKM Seni Religius adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisi-divisi adalah gambu, sholawat, nasid, kaligrafi, qiraah, MC, dan qasidah. Yang keenam, UKM Teater. Teater adalah salah satu UKM di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berdiri sejak 1886 dan kemarin baru aja ulang tahun pada tanggal 18 Agustus. Jadi sekarang usianya 35 tahun. Kesenian teater di dalamnya banyak kesenian lain. Jadi segala macam kesenian musik, seni tari, seni sastra, dan yang lainnya. Yang ketujuh, UKM Mapala Tursina. Mapala Tursina adalah satu-satunya organisasi pencinta alam yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
kegiatan utama yang dilakukan dalam UKM Mapala Tursina adalah yang pertama rekreasi, yang kedua sosial, yang ketiga olahraga, dan yang terakhir ilmiah atau kami singkat dengan re-sosial. Yang ke-8, UKM Unior. Unior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang Unior, Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bulu Tangkis, Persatuan Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket Persatuan, Sepak Takraw, Persatuan Catur. Yang ke-9, UKM Koperasi Padang Bulan. Visinya menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta mengkader generasi yang berideologi koperasi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi, entrepreneurship, dan mengembangkan sumber anggota melalui pengadaran pendidikan dan pelatihan. Yang ke-10, UKM Komus. Spesifikasinya, yang pertama player, yaitu vokal, gitar, bass drum, keyboard, dan lainnya. Yang kedua, no player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Event terdekat yaitu pada bulan September, Oktober, dan November. Yang ke-11, UKM Taekwondo. UKM Taekwondo menjadi unit kegiatan mahasiswa yang terkemuka dalam pelatihan taekwondo dan organisasian keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi, siap fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan serta mampu mengaplikasikan sebagai ilmu murni maupun terapan. Yang ke-12, UKM Jepret Klub Fotografi. Jepret Klub Fotografi adalah organisasi intrakampus yang mempunyai visi dan misi dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Yang ke-13, UKM Radio Simfoni FM Malang. Kegiatan yang terlaksana selama pandemi anniversary and virtual concert. Program unggulannya adalah Off-Air Symphony Station, On-Air Daily Program, dan Weekend Program, yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh, yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Kunci mengendalikan pandemi yaitu ada 2. Yang pertama, vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity. Yang kedua, disiplin protokol kesehatan. Dampak terhadap pandemi COVID ini adalah turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Pada sektor pendidikan, putusnya sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal, penurunan pencapaian belajar. Dan pada sektor sosial, meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan pada sektor pendidikan yaitu adanya bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. 3 kekuatan pengubah dunia yaitu yang pertama, kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan menyiapkan diri intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UN atau PTKIN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif.
menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan peduli sosial. Materi yang keempat yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI, Variety of Attributions to Islam. 2 arus besar, Sunni Islam dan Syi'i Islam, sosiologi labeling, Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, extremes, teroris, the most contemporary label, moderate Islam, dan Islam Nusantara. What in moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara termologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan and urgent di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dan dengan kesantunan, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dan dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliasi politik Arab Amerika, oil, political despotism, and hypocrisy. Peran mahasiswa harus memeran sebagai diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berbinekaan. Sekian video resume yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.